Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aditya Jaka Laksana, peserta Lasar CPNS Kemenkes RI 2025, golongan 3 gelombang 1, angkatan 2 dari kelompok 1. Baiklah, saat ini saya akan sedikit mereview mengenai proses pembelajaran sinkronus maupun asinkronus terkait topik pembelajaran Smart ASN dan agenda 3, yaitu manajemen ASN dan Smart ASN tentunya. Nah, penerapan Smart ASN dalam konteks Latsar CPNS yang sedang saya lakukan kegiatan ini menekankan pentingnya literasi digital. Ya, mencangkup empat pilar utama adanya digital skills, kemudian digital safety, digital ethic, dan digital culture. Nah, digital skills ini artinya mengenai kemampuan, kapabilitas, kompetensi yang diperlukan agar peserta mampu mengoperasikan perangkat, kemudian adanya aplikasi, platform digital, pembelajaran daring dengan efektif tentunya. Baik untuk mengakses materi pembelajaran, kemudian mengerjakan tugas-tugas, maupun berkolaborasi antar rekan ataupun dengan pihak penyelenggara, dalam hal ini Bapelkes Batam, secara pribadi maupun secara berkelompok. Kemudian penggunaan kata sandi yang kuat tuh diajarkan dalam proses pembelajaran, serta kewaspadaan terhadap ancaman cyber selama proses pembelajaran seperti em, kita tuh harus menggunakan password di device kita agar aman, agar tidak mudah untuk dibobol oleh hacker seperti itu. Kemudian terkait digital culture yaitu membentuk kebiasaan positif dalam berinteraksi daring, seperti etika berkomunikasi dengan para narasumber, fasilitator dan juga rekan-rekan sesama Latsar CPNS Kemenkes ini. Kemudian menghargai waktu, menghargai jadwal tentunya yang telah ditetapkan oleh panitia. Kemudian menjaga suasana belajar yang kondusif. Sementara itu, digital ethic ini mengarahkan kami sebagai peserta untuk bersikap jujur, kemudian menghargai hak cipta pastinya. Jadi dalam setiap penugasan kan itu mengupload video di YouTube ataupun Instagram, jika kami mengambil sumber dari orang lain itu kami diajarkan untuk mencantumkan hak cipta atau sumber dari mana. Nah, itu wajib dicantumkan. Nah, dan menggunakan teknologi secara bertanggung jawab dalam pembelajaran pastinya. Nah, manajemen ASN dalam proses pembelajaran sinkron atau sinkronus ini pada masa CPNS memerlukan pengaturan waktu yang disiplin, kesiapan teknis, kemudian apa lagi ya, partisipasi aktif melalui pertemuan daring seperti video conference seperti Zoom. Nah, fasilitator perlu memastikan koneksi stabil juga. Nah, ini kan sering menjadi kendala fasilitator, baik fasilitator maupun peserta. Nah, ini kami harus memastikan koneksi kami stabil ini sebelum memulai pembelajaran. Kemudian materi disampaikan secara interaktif oleh fasilitator, ada juga tanya jawabnya dan peserta juga terlibat melalui tanya jawab, kemudian ada juga diskusi kelompok. Nah, kemudian di sisi lain pembelajaran asinkronus atau sinkron itu peserta diberikan fleksibilitas untuk mempelajari materi secara mandiri melalui platform LMS atau Learning Management System, LMS dan Collabjar. Kemudian mengunggah tugas dan berpartisipasi di forum diskusi sesuai waktu yang disediakan. Tuh. Dalam hal ini nih, diberikan tugas pada hari itu dan yang harus diselesaikan pada hari itu juga. Nah, integrasi kedua metode ini membentuk kompetensi ASN yang adaptif, kolaboratif, dan mampu memanfaatkan teknologi untuk pengembangan diri. Menurut pribadi saya seperti itu. Dengan penerapan prinsip Smart ASN dan literasi digital ini, kedua mode pembelajaran ini menurut saya tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tapi juga pembentukan sikap, keterampilan, bekerja berbasis digital yang sesuai dengan tuntutan birokrasi modern. Ya, kami dituntut untuk mempelajari teknologi seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi ini, menjaga integritas digital, membangun budaya kerja yang inovatif pastinya. Nah, pendekatan ini juga memperkuat manajemen ASN
dalam menghadapi tantangan birokrasi, di mana pelayanan publik harus selalu responsif, ya, proaktif, efisien, dan integrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi yang tepat guna pastinya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.